dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, yang kami kasih dengan sepenuh hati kami, perkenankanlah Bapa, pagi ini kami mewartakan kehendak-Mu kepada Mia terkasih, agar kami selalu berjaga-jaga sesuai dengan firman Putra-Mu Yesus Tuhan kami. Perkenankanlah Allah Bapa, kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu, sebab hanya dengan bimbingan Roh Kudus-Mu, hamba-Mu yang hina ini, yang debu ini, bisa mewartakan dengan baik. Roh Kudus-Mu akan berbicara dalam hatiku, keluar dari mulutku untuk mewartakannya, sehingga semuanya menjadi jelas, bisa dimengerti oleh para pendengar, dan mereka mampu melaksanakan kehendak-Mu untuk selalu berjaga-jaga. Syukur Allah Bapa atas perkenan-Mu ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sangat kami kasihi, kami haturkan doa permohonan ini kepada-Mu. Amin. Mia terkasih, selamat pagi. Mari Mia, bersama kami akan memaparkan tema tentang kita harus selalu berjaga-jaga. Untuk itu Mia, mari sebelumnya kita haturkan kitung pujian syukur sembah kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus, sebab Beliau besar. You are great. Beliau sangat besar. Mari Mia. Angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Of the glory and the honor, Lord, we
we lift our hand and worship and bless your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hand and worship and bless your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you, Jesus. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no one else like you. Jesus, there is no one else like you. Ya terkasih, di dalam Matius bab 24 ayat 42 dan ayat 44, Tuhan Yesus bersabda kepada kita semua. Sabdanya adalah sebagai berikut. Waspadalah kamu, sebab Tuhanmu datang pada saat, pada hari yang tidak kamu ketahui, yang tidak kamu duga-duga. Karena itu berjaga-jagalah, siap sedialah, karena Anak Manusia akan datang di mana kamu tidak mengetahui saat dan hari itu. Demikian ya terkasih, sabda Tuhan Yesus kepada kita, yang minta menugaskan kepada kita agar kita selalu berjaga-jaga. Karena kapan kita dipanggil mengakhiri hidup kita, kita tidak tahu. Berjaga-jaga artinya di sini tekanannya Mia, kita harus selalu setia, selalu tekun, selalu bijaksana, melakukan seluruh kehendak Allah Bapa. Itu artinya berjaga-jaga. Kita tidak berjaga-jaga kalau kita tidak melakukan seperti yang kami sampaikan. Kita tidak setia, kita tidak tekun, kita tidak bijaksana untuk melaksanakan seluruh kehendak Allah Bapa. Yang terkasih, selanjutnya Tuhan Yesus berfirman, bersabda di dalam Matius 45
ayat 14 sampai 30. Beliau memberi perumpamaan tentang talenta. Perumpamaan talenta. Tuhan Yesus bersabda, kerajaan surga itu sama seperti seseorang yang mau berpergian ke luar negeri. Sebelum ia berangkat, ia memanggil 3 hambanya untuk dipercayai mengelola harta miliknya. Hamba yang pertama diberikan 5 talentanya. Hamba yang kedua diberikan 2 talenta. Sedangkan hamba yang ketiga diberikan 1 talenta. Kemudian ia berangkat luar negeri. Hamba yang pertama yang menerima 5 talenta itu menjalankan uangnya dan memperoleh keuntungan 5 talenta. Jadi jumlah akhirnya 10 talenta. Hamba yang kedua seperti hamba yang pertama menjalankan uangnya, memperoleh keuntungan 2 talenta. Sehingga berjumlah 4 talenta. Hamba yang ketiga yang menerima 1 talenta, dia menyembunyikan uang talenta itu dalam tanah, menggali lubang di tanah, menyembunyikannya. Dia tidak berbuat apa-apa, menyembunyikannya 1 talenta itu. Beberapa lama kemudian tuannya datang dan tuannya memanggil 3 hambanya itu untuk memperhitungkan tugas yang tuannya berikan kepada mereka. Hamba yang pertama yang menerima 5 talenta datang kepada tuannya. Tuan, 5 talenta yang Tuhan berikan kepadaku telah kujalankan dan aku memperoleh keuntungan 5 talenta. Ini Tuhan 10 talenta. Jawab tuannya, engkau sungguh baik hambaku yang baik dan setia. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang lebih besar. Masuklah, turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kemudian hamba yang kedua yang memperoleh 2 talenta berkata kepada tuannya, sama seperti ia berkata dengan hamba yang pertama tadi, Tuan telah memberikan 2 talenta kepadaku, aku telah jalankan 2 talenta itu, memperoleh keuntungan 2 talenta, menjadi 4 talenta Tuhan berikan. Tuannya senang mendengar itu dan berkata, baik perbuatanmu, hambaku yang baik dan setia. Aku akan memberikan tanggung jawab kepadamu yang lebih besar. Masuklah, turutlah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kemudian hamba yang ketiga datang
kepada tuannya. Ia berkata kepada tuannya sebagai berikut. Tuan, aku tahu Tuan manusia yang kejam. Tuan menuai di mana Tuan tidak menabur. Tuan memungut di mana Tuan tidak menanam. Aku takut, Tuan. Uang itu kusembunyikan di dalam tanah. Ini 1 talenta kukembalikan kepada Tuan. Apa jawab Tuan itu, Nia? Seharusnya talenta itu kamu berikan kepada hamba yang mempunyai 5 talenta itu untuk dijalankan supaya ada keuntungannya. Dan kemudian ia berkata lagi kepada hamba yang diberi 1 talenta itu, ambillah talenta itu, berikan kepada orang yang telah mempunyai 5 talenta, kepada hambaku yang telah mempunyai 5 talenta. Selanjutnya Tuhan itu berkata, setiap orang yang mempunyai akan diberi supaya berkelimpahan. Setiap orang yang tidak mempunyai, seluruh apa yang ada padanya akan diambil. Kemudian Tuhan itu berkata-kata kepada hamba itu, hai hamba yang jahat dan tidak setia, kamu kucampakkan ke tempat yang gelap, di mana di situ ada ratapan dan gertak gigi. Mia terkasih, itu perumpamaan tentang talenta yang kita renungkan adalah sebagai berikut. Tuhannya ingin supaya talenta itu dijalankan, dikerjakan dengan setia, dengan tekun, dengan bijaksana untuk mendapatkan hasil dan diberikan kepada tuannya. Jadi para hambanya diminta untuk bekerja, Mia, setia kepada tuannya, tekun melaksanakannya dan bijaksana. Sebaliknya dengan hamba yang ketiga tadi, malas jahat, ya dicampakkan tempat yang gelap. Hamba yang pertama dan kedua yang memperoleh keuntungan 5 talenta dan 2 talenta, tuannya berkata, baik sekali perbuatanmu hamba yang setia, kamu akan kuberi tanggung jawab yang lebih besar. Masuklah, turutlah ke dalam kebahagiaan Tuanmu. Diberangkan masuk di dalam rumah tuannya, ikut berbahagia dengan tuannya. Jadi Mia, perumpamaan itu, dengan perumpamaan itu kita seluruhnya seperti yang diminta oleh Tuhan Yesus, disabdakan Tuhan Yesus, kita harus setia, harus tekun, harus bijaksanakan, melaksanakan seluruh kehendak Allah Bapa. Apa kehendak Allah Bapa itu?
Mia sudah mengetahui seperti yang telah kami tayangkan waktu yang lampau. Tayangan sebelumnya melakukan seluruh firman-Nya, hidup kudus setiap hari, melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya, mewartakan Injil, menggembalakan domba-dombanya, melayani gereja, melayani sesama. Itu pokok-pokok kehendak Bapa yang diberikan kepada kita umatnya. Mia terkasih, 3 hamba tadi diberi talenta. Apakah kita masing-masing umatnya juga memperoleh talenta dari Bapa? Jawabnya Mia, iya. Allah Bapa memberikan talenta kepada kita masing-masing sesuai dengan kemampuan kita. Ada seorang yang diberi talenta menjadi guru, dosen, menjadi arsitek, talenta menjadi seorang dokter atau perawat. Yang menjadi guru atau dosen, ia harus setia, harus tekun melaksanakan pekerjaannya sebaik-baiknya, optimalnya dipersembahkan kepada Allah Bapa. Karena talenta itu beliau yang memberikan. Yang arsitek, dia harus melakukan pekerjaannya dengan setia dan tekun dan bijaksana, membuat konstruksi yang baik, sehingga bangunan yang dia dirikan akan kuat, akan kokoh, menahan gempa dan hal-hal yang lain. Yang menerima talenta sebagai dokter, ia harus memberikan resep obat yang tepat dan yang ada efek samping yang sekecil-kecilnya bagi pasiennya. Itu 3 contoh itu mereka melakukan setia, tekun, dan bijaksana, menjalankan talenta, melakukan talenta yang diberikan Bapa kepada mereka. Dan mereka pasti akan disayangi oleh Allah Bapa. Kamu hambaku yang setia dan baik, masuklah di dalam rumahku, turutlah di dalam kebahagiaanku. Pasti akan seperti itu Bapa. Tetapi kalau talenta yang kita berikan, yang diberikan Bapa kepada kita, sembarangan kita gunakan. Sebagai guru dosen kita malas-malasan, asal mengajar, kamu tahu atau tidak ya terserah kamu. Pasti Allah Bapa kecewa. Arsitek, agar dia setia, tekun, membuat konstruksi yang baik, tapi dia bikin sembarangan, ya akhirnya rumah itu tidak kokoh, ada goncangan gempa sedikit roboh, runtuh atapnya, daknya runtuh. Demikian juga dokter yang tidak setia menjalankan talenta, asal bikin resep, tidak peduli apa efek sampingnya berikan. Jadi Mia, talenta yang diberikan kepada Allah Bapa, kepada kita, harus kita lakukan sebaik-baiknya dengan setia, tekun, supaya menghasilkan yang maksimal untuk kita persembahkan kepada Allah Bapa. Pekerjaan-pekerjaan yang lahiriah,
apalagi pekerjaan-pekerjaan tugas yang sifatnya rohani, yang rohania. Misalnya seorang mendapat talenta, diberi tugas sebagai prodiakon atau sebagai evangelis. Maka kalau ia setia, tekun dan bijaksana melakukan kehendak Bapa, dia akan berbuat sebaik-baiknya. Salah satu tugas prodiakon atau evangelis adalah mewartakan Injil. Dia persiapkan banyak sebaik-baiknya, banyak mudah bisa dimengerti, yang jelas untuk diterima oleh saudara-saudara yang seiman, agar menguatkan iman saudara-saudaranya, agar saudaranya lebih memuliakan kehendak Allah Bapa. Itu yang baik. Tapi ada juga prodiakon yang menerima tugas itu hanya untuk gagah-gagahan, biar nampak dilihat di gereja oleh banyak umat, memberikan hosti. Tapi untuk tugas memberitakan Injil, apalagi agar umat itu mengerti betul, dia abaikan, asal bicara sembarangan, bahkan malah menolak. Ada itu dikasih tugas sebagai prodiakon menghindar, sebagai pamong lingkungan menghindar, sebagai dewan paroki menghindar. Artinya mereka tidak mau menggunakan talenta yang diberikan Bapa itu. Ya akhirnya tahu mereka akan seperti hamba yang menerima satu talenta itu. Mereka akan dicampakkan. Semua yang ada pada mereka akan diambil. Seperti yang telah tadi kami paparkan. Jadi kita jelas sekarang maksudnya Tuhan Yesus bersabda agar kita berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu kapan kita itu saatnya tiba mengakhiri hidup kita. Lebih-lebih dalam masa pandemi ini. Umur muda, setengah tua, tidak disangka-sangka karena COVID bisa meninggal. Karena itu kita harus berjaga-jaga, dan kesempatan yang baik sekali menggunakan talenta yang diberikan oleh Allah Bapa, kita haturkan, kita persembahkan kepada Beliau, baik pekerjaan lahiriah maupun pekerjaan rohania. Seoptimal mungkin semaksimal mungkin kita haturkan kepada Beliau. Terkasih, sekarang kita refleksi sejauh mana melaksanakan talenta yang diberikan oleh Bapa kepada kita masing-masing. Sudah lakukan dengan setia, tekun, dan bijaksana? Moga-moga sudah. Kalau sudah, tinggal kita meningkatkan seoptimal mungkin. Kalau belum, kami mohon cepat bertobat. Yang tengkurap bangkit untuk memuliakan Allah Bapa, melaksanakan kehendak Allah Bapa sesuai talenta yang diberikan oleh Bapa kepada kita masing-masing. Kita cepat bangkit untuk menutup kesalahan, kebodohan kita waktu yang lampau. Maka kita akan diampuni, kita akan sama dengan hamba yang diberi 5 talenta dan 2 talenta, kita diperkenankan masuk dan turut di dalam kebahagiaan Allah Bapa, Allah Putra,
Sekali lagi, semuanya dengan bimbingan Roh Kudus-Nya. Kita tidak boleh mengandalkan kemampuan diri kita sendiri. Karena kemampuan kita sendiri adalah seperti debu. Hanya dengan bimbingan beliau, kita bisa menghasilkan yang baik, yang optimal untuk kita persembahkan kepada beliau. Jadinya, kesimpulannya, marilah kita berjaga-jaga, melakukan sebaik-baiknya seluruh pekerjaan lahiriah rohaniah yang diberikan kepada Bapa melalui talenta kita masing-masing. Kita lakukan dengan setia, dengan tekun, dengan bijaksana. Ya, Allah Bapa akan menuntun kita dengan Roh Kudus-Nya, dan kita dengan Roh Kudus-Nya akan berhasil dengan bimbingan beliau. Mia terkasih, marilah sebagai akhir paparan kami, kita lambungkan lagi kitung pujian syukur sembah kepada beliau yang sangat mengasihi kita, yang menganugerahkan berbagai macam-macam hal kepada kita, yang memberikan talenta kepada kita, yang menebus kita, Mia. Kita hidup dari beliau. Mari, Mia, kita haturkan hitung syukur dan sembah kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus, yang Maha Kasih. Mari, Mia. Kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Kure kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Rahmat-Mu pada kami semua, pada seluruh keluarga kami, pada Mia terkasih. Tiada seperti Engkau Yesus, Bapa, kasih-Mu, kerahiman-Mu, pengampunan-Mu pada kami Bapa.
mewartakan kehendak-Mu Bapa. Bimbinglah kami Roh Kudus, kami berjaga-jaga setia lakukan tugas kami, setia melakukan seoptimal mungkin Bapa, dengan Roh Kudus-Mu Allahku, persembahkan padamu. Haleluya, haleluya. Sembah sujud kami padamu, Allah Tritunggal yang mulia, yang kami kasih sepenuh hati kami. Haleluya, haleluya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur, terima kasih yang tak terhingga kepadamu Allah Tritunggal yang Maha Kudus, atas bimbingan-Mu kepada kami. Perkenankan kami dengan bimbingan-Mu, Roh Kudus, kami selalu berjaga-jaga dengan hidup setiap hari, setia, tekun, bijaksana, melaksanakan kehendak Bapa. Ku persembahkan kepada kehendak Allah Bapa sebaik-baiknya, seoptimal mungkin. Mohon bimbingan-Mu, Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.